Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Danur Pratama. Saya dari 11 IPS 4. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi yang berjudul Undang-Undang PPH. Video ini akan diupload segera di YouTube dan semoga teman-teman bisa senang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang PPH. Perkembangan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang pertama yang dibuat tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasil. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ada ruang lingkup Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak perkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak ini disebut juga sebagai wajib pajak. Ada beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 1. Ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan umum berisi tentang batasan, pengertian, definisi, dan seluruh hal yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, subjek pajak penghasilan. Yang ketiga, objek pajak penghasilan. Besaran PTKP, wajib pajak orang pribadi tidak kawin, TK 0 sama dengan Rp 54 juta per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan. Tambahan untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan KO sama dengan Rp 4.500.000 menjadi Rp 58.500.000. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga mendapatkan 4.500.000. Besaran PTKP untuk suami dan istri yang penghasilan digabung sama dengan 58 juta ditambah 54 juta sama dengan 112.500.000. Besaran PKP, lapisan PKP, lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta tarif pajak 5%. Di atas 50 juta sama dengan 250 juta tarif pajak 15%. Di atas 250 juta sama dengan 500 juta dengan tarif pajak 15%. Di atas 500 juta tarif pajak 30%. Pelunasan pajak dalam tahun berjalannya. Yang pertama, pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui potongan dan pungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Pelunasan dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Yang kedua, pelunasan pajak melalui potongan dari pungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh wajib pajak tersebut merupakan angsuran pajak yang akan dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk seluruh tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan pajak pada akhir tahun. Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik dibayar oleh wajib pajak ataupun yang dipotong secara dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Di sini saya akan memberitahu secara menghitung PPH. 1. Menghitung PPH sebelum menikah. Raden
adalah seorang manajer di PT Neta Surya. Raden sebelum menikah ia memiliki penghasilan 8 juta per bulan. Berapakah PPh Raden? Nah, penyelesaiannya itu begini. Gajinya 8 juta, penghasilan neto atau per tahun itu 12 kali 8 juta sama dengan 96 juta. Langsung di PKP-nya itu 96 juta dikurang 54 juta sama dengan 42 juta. Tarif PPh 5%-nya udah diketahui, jadi dikali 42 juta sama dengan 2 juta 100. Dan yang kedua itu ada soalnya menghitung PPh sesudah menikah. Nah, di sini ada NPWP yang digabung dan dipisah. Menghitung PPh sudah menikah, NPWP suami istri digabung. Yang pertama itu Bella menikah dengan Levi dan memiliki 2 orang anak. Bella dan Levi bekerja di perusahaan yang berbeda. Namun NPWP sudah digabung. Cara menghitungnya, penghasilan neto setahun Levi sama dengan 120 juta. Penghasilan neto setahun Bella 84 juta. Cara menghitungnya itu PTKP K2 sama dengan 62 juta 500. PKP Surya sama dengan 120 juta dikurang 67 juta 500 sama dengan 52 juta 500. Nah, ini yang keduanya ini menghitung PPh yang sudah menikahnya. PPh Levi yang dipotong bekerja tarif 5% kali 50 juta sama dengan 2 juta 500. Tarif 15% kali 2 juta 500 sama dengan 375.000. PKP Bellanya 84 juta dikurang 54 juta sama dengan 30 juta. PPh Bella yang sudah dipotong pemberi kerja sama dengan tarif 5% kali 30 juta sama dengan 1 juta 500. NPWP suami istri yang dipisahnya, Citra menikah dengan Ervan dan memiliki 2 orang anak. K2, Ervan dan Citra bekerja di perusahaan berbeda namun NPWP dipisah. Penghasilan neto setahun Ervan itu 120 juta dan penghasilan neto setahunnya Citra 84 juta. PTK I2 itunya sama dengan 121 juta 500. Kalau PKP Citra dan Ervan itu sama dengan 120 juta ditambah 84 juta. Jadi berarti 240 juta dikurang 121 juta 500 sama dengan 82 juta 500. Dan PPh suami istri tarif 5% kali 50 juta sama dengan 2 juta 500. Tarif 15% dikali 32 juta 500 sama dengan 4 juta 875.000. 2 juta 500 ditambah SPT tahunan Ervan sama dengan 120 juta atau 204 juta kali 7 juta 375.000 sama dengan 4 juta 338.235. PPh Ervan yang sudah dipotong jadi pemberi kerjanya sama dengan 2 juta 875.000. Terakhir, kurang bayar pajak yang harus dilunasi Ervan adalah 4.338.235 dikurang 2.875.000 sama dengan 1.463.235. SPT tahunan Citranya itu 84 juta atau senilai Rp 204 juta kali 7 juta 375.000 sama dengan 3 juta 036.764. PPh Citra yang sudah dipotong pemberi kerja sama dengan 1 juta 500 kurang bayar pajak sama dengan 3 juta 36.764 dikurang Rp 1 juta 500, jadi sama dengan semua yang ditotalin Rp 1 juta 536.764. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.